Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang hukum Hooke. Nah, yang mana hukum Hooke ini mengatakan itu perbandingan gaya pegas terhadap perubahan panjang pegas itu bernilai selalu konstan. Yang mana gaya pegas itu dilambangkan dengan F, perubahan panjang itu adalah delta X-nya dan selalu konstan itu merupakan konstanta pegas. Dengan demikian, rumus hukum Hooke bisa kita tuliskan F sama dengan minus K dikali dengan delta X. Kenapa di sini ada tanda minus? Dengan F di sini menunjukkan dia sebagai gaya pemulih, artinya gaya ingin mengembalikan benda ke posisi semula. Nah, jadi di sini kenapa ada tanda minus? Karena gaya pemulih sini arahnya selalu berlawanan dengan gerak benda. Nah, supaya lebih jelasnya, kita cek di gambar ini. Ini misalnya pegas mula-mula sebelum diberikan beban, sebelum diberikan gaya. Ketika diberikan gaya, diberikan beban, maka pegas bertambah panjang sejauh delta X. Nah, di sini karena ke bawah ini ada gaya. Kenapa arah ke bawah sini? Karena ada beban tambahan. Nah, di mana di pegas ini karena dia memiliki nilai elastisitas, maka dia ingin mengembalikan ke posisi semula. Gaya ingin mengembalikan pegas ke posisi semula disebut sebagai gaya pemulih, yang besarnya adalah min K kali delta X. Nah, di sini tanda negatif menunjukkan arah gaya pemulih itu selalu berlawanan dengan gerak benda. Nah, tetapi ketika di perhitungan kita tidak menuliskan tanda negatif ini, hanya kita menggunakan angkanya saja. Nah, berikutnya kalau seandainya di sini benda ditarik oleh beban, bukan oleh gaya tapi oleh beban, maka di sini ada benda gitu, misalnya ada benda. Dengan demikian nilai F di sini boleh juga diganti dengan berat benda. Berat benda itu rumusnya adalah M dikali dengan G. Jadi gaya F sini boleh diganti dengan gaya berat, boleh diganti dengan M kali G. Nah, dengan kayak gini, maka kita cek di sini. Nah, pegas ini sini kebetulan pada gambar ini cuma ada satu pegas. Nah, tapi kalau seandainya pegasnya lebih dari satu, jadi kalau pegasnya lebih dari satu, itu silahkan nanti kalian cek di video sebelumnya, itu ada seri pegas yang ketika disusun seri dan disusun paralel. Jadi bagaimana nilai konstantanya ketika pegas susun seri dan disusun paralel. Nah, jadi untuk lebih jelasnya bagaimana penerapan hukum Hooke dalam soal, mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, mari kita cek ke soal berikut ini. Nah, sebuah bahan elastis dalam keadaan tergantung pada pegas. Bergantung bebas. Pada saat ujung bebas digantung, di sini ada massa ya, berarti ada massa 50 gram. Bahan elastis bertambah panjang 5. Jadi ketika ada massa 50 gram, itu perubahan panjangnya delta X-nya atau delta L-nya boleh itu adalah 5 mili. Berapakah pertamaan panjang pegas ketika bahan elastis? Nah, jadi ketika bahan elastis tersebut, nah sini menunjukkan pegasnya tidak diganti. Jadi menunjukkan bahan elastis tersebut, jadi pegasnya diganti, maka konstantanya bernilai tetap. Jadi K1 akan sama dengan K2. Jadi berikutnya, jika ujung bebas digantungi beban, jadi massa sini adalah 150 gram. Nah, sini delta X-nya ditanyakan berapa? Oke. Ya, kita ingat di sini bahwa nilai K ditanyakan, nilai delta X yang kedua ditanyakan. Jadi karena pegas bahan elastis tidak diganti, berarti bahan yang sama, maka memiliki konstanta yang sama. Yang mana rumus konstanta itu adalah F per delta X, di sini juga F per delta X. Dan kita mengingat bahwa nilai F kalau ada gaya, ada beban, itu bisa diganti dengan M dikali G, ini per delta X, di sini juga M kali G per delta X. Kita coret gravitasinya habis. Kemudian massa sini satuannya gram-gram, jadi saya tidak rubah karena sudah sama-sama gram. Karena sini perbandingan. Berikutnya delta X di sini milimeter, di option juga satuannya milimeter, jadi saya tidak rubah. Oke, dengan demikian kita langsung masukkan angkanya 50. Jadi ketika dia massanya 50, delta X-nya adalah 5. Ini per 5. Jadi sama dengan ketika massanya menjadi 150 dibagi dengan delta X-nya berapa. Oke, kita masukkan delta X di sini. Nah, ini kita coret. Sisanya adalah 10. Jadi 10 delta X itu sama dengan 150. Jadi coret nolnya. Jadi delta X itu sama dengan 15 mili. Nah, dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Nah, jadi ingat ya, jadi kalau bahannya tidak diganti, maka konstantanya akan bernilai tetap. Oke, kita cek ke soal selanjutnya. Dikatakan kedua ujung sebuah pegas memiliki, jadi kedua ujung sebuah pegas yang memiliki tetapan pegas 50 cm ditarik oleh masing-masing gaya 10 Newton. Nanti kita gambar dulu. Sini ada sebuah pegas.
Nah, sebuah pegas yang mana kedua ujungnya katanya ditarik oleh gaya sama-sama 10 Newton. F ke sini ada 10 Newton. F ke sini juga ada 10 Newton. Nah, yang saling berlawanan, berarti sudah saling berlawanan, betul. Kemudian, pertambahan panjang total pegas adalah maka delta X total. Nah, karena di sini anggap ini F1, anggap ini F2. Nah, jadinya, berarti karena ditarik oleh pegas kedua, maka dia akan bertambah panjang nanti sejauh delta X2, maka ada delta X2. Dan di sini karena tertarik oleh gaya pegas pertama, maka ada namanya delta X1. Nah, dengan demikian maka delta X total itu sama dengan delta X1 ditambah dengan delta X2. Nah, terus pertanyaannya delta X1 sama dengan delta X2. Pertanyaannya berapakah kira-kira nilai delta X1 delta X2 ini? Nah, jadi delta X itu rumusnya adalah, jadi dari hukum Hooke, jadi delta X itu rumusnya adalah F dibagi dengan K. Jadi ketika gaya di sini dibagi dengan konstantanya. Nah, kita melihat bahwa di sini pegas ini kita anggap di sini adalah pegas yang dua pegas yang disusun secara seri, supaya kita bisa memprediksi berapa nilai konstanta dimiliki oleh dinilai konstanta pada masing-masing gayanya. Nah, karena di sini kita anggap pegas ini disusun secara seri, jadi 1/K total. Ingat ya, jadi konstanta yang 50 Newton per meter ini adalah nilai konstanta total, bukan konstanta yang ditarik oleh pegas 1 dan bukan konstanta yang ditarik oleh gaya yang kedua ini. Jadi dengan demikian kita nyari dulu. Jadi 1/K total sama dengan 1/K1 ditambah dengan 1/K2. Kenapa tambah kayak gini? Karena pegas ini tersusun secara seri. Jadi kita anggap dua pegas ini yang digabung menjadi satu. Terus bagaimana prinsip pegas secara seri dan paralel? Silahkan cek di video yang lagi satu, silahkan kalian tonton di sana. Nah, dengan demikian, kalau sini bahannya sama, jadi satu bahan, maka demikian K1 sama dengan K2 sama dengan K gitu kita misalkan. Oke, kita masukkan K total itu nilainya adalah 50, jadi 1/50 sama dengan 1/K1, jadi masukkan nilainya 1/K untuk kita cari ya, atau K aksen kita tulis tambah dengan 1/K aksen. Jadi 1/50 sama dengan 2/K aksen. Jadi dari sini kita menemukan bahwa nilai K aksen, jadi nilai K aksen tinggal kali silang ya. Jadi 1 kali aksen adalah K aksen. Sementara di sini 50 kali 2 sama dengan 100. Nah, jadi konstanta yang ditarik oleh satu gaya itu adalah 100 Newton per meter. Ini juga sama 100 Newton per meter. Dengan demikian karena pegas satu jenis, maka K1 sama dengan K2 sama dengan K aksen, yaitu sebesar 100. Nah, di sini kita cek lagi. Sekarang masukkan sudah dapat nilainya. Delta X itu adalah F/K. Jadi kalau delta X1 jadi F1 per delta X1 delta ya. Delta X adalah F1/K1 ditambah dengan F2/K2. Nah, kita masukkan F1 kita nilainya adalah 10, K1 kita nilainya adalah 100. Nah, ditambah juga ini 10/100. Dengan demikian kita dapatkan nilainya bahwa 0,1 ditambah 0,1 yaitu 0,2. Satuannya adalah meter. Artinya seluruh pegas ini bertambah panjang sejauh 0,2 meter. Kalau satu pegas saja, kalau satu sisi aja dia bertambah panjangnya sejauh 0,1 meter. Nah, dengan demikian maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Ya, jadi kalau seandainya ada yang ingin kalian tanyakan atau belum jelas, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya, terutama susunan pegas seri dan paralel, untuk menambah pemahaman kalian bagaimana perhitungan pegas ketika disusun seri dan paralel. Oke, selamat dan semangat belajar. Terima kasih.